Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena hari ini berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang hal kekhawatiran. Kita selalu menganggap bahwa kekhawatiran itu hal yang sepele, bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita bahwa kekhawatiran itu justru sangat membahayakan di dalam kehidupan. Tuhan Yesus tahu justru kekhawatiran itu sangat berbahaya dan dapat menyerang kehidupan orang yang imannya tidak teguh, tidak kuat di dalam Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita tidak pernah memikirkan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus ini sebagai kebenaran di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang hidupnya asal-asalan, hidup kita mengikut arus, bahkan hidup kita jadi mudah terserang oleh dunia ini. Pertanyaannya bagi kita, saudara, apakah kekhawatiran itu menambahkan usia kita atau justru mengurangi atau mematikan? Tidak pernah terpikirkan oleh kita perkataan Tuhan Yesus ini sebenarnya begitu dalam untuk direnungkan. Karena kita selalu berpikir ini hal yang sepele atau tidak pernah kita jadikan sebuah perenungan untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang kekhawatiran di dalam teks ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka kita dapat mengerti bahwa Yesus sedang mengajarkan kekhawatiran itu justru menjadi penghambat dan menyerang jiwa kita. Karena dikatakan di situ, dapatkah menambahkan usia kita sehasta kalau kita khawatir? Berarti saudara, tidak hanya sekedar sebuah pikiran yang membuat kita menjadi khawatir, tetapi itu adalah sebuah penyakit, virus, bahkan serangan yang mematikan bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajarkan dua kebenaran bagi kita, agar kita terus tetap mengingat betapa pentingnya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Yang pertama adalah bahwa kekhawatiran itu melumpuhkan daya tahan kita dalam berjuang. Dia tidak kelihatan, dia tidak bisa kita prediksi, tapi bisa tiba-tiba masuk ke dalam pikiran kita. Lambat laun kita terlalu fokus kepada persoalan yang sedang kita hadapi, maka dia akan makin lama membuat kita menjadi lemah dalam kita berdaya juang menghadapi perjuangan hidup ini. Orang yang percaya kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan Yesus Kristus, dia mempunyai daya juang yang berasal bukan dari kekuatan dirinya sendiri. Ada Roh Kudus yang terus-menerus menghibur, memberikan kekuatan, dan memberikan dia motivasi. Lebih daripada sekedar kemampuannya, karena memang kemampuan kita sangat terbatas. Kekhawatiran itu mau melumpuhkan kita, supaya daya juang kita menghadapi serangan-serangan ini membuat kita menjadi tidak mampu lagi. Kekhawatiran itu ingin menyerang kita sampai kita tidak punya lagi pengharapan bahwa ada pertolongan dari Tuhan, ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan ada mujizat di dalam perjalanan iman percaya kita. Kekhawatiran yang tidak kelihatan itu menyerang, bahkan sampai melumpuhkan tubuh kita, fisik kita. Kalau tubuh kita sudah lemah, maka kita tidak mampu lagi melakukan sesuatu untuk berharap dan dapat berjuang di dalam kehidupan ini.
Karena itu saudara, mari kita perhatikan pertanyaan Tuhan Yesus ini, meskipun kelihatannya hanya sebuah pertanyaan yang sederhana, tetapi ini sangat dalam, supaya kita jangan sampai lumpuh dalam perjalanan kita berjuang di dalam beriman kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua diajarkan oleh firman Tuhan ini bagi kita adalah, bila kita tetap berjalan di dalam iman percaya, masih ada pengharapan dan pertolongan dari Tuhan. Yesus bertanya secara pribadi, siapakah di antara kamu yang dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Itu berarti saudara, masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan secara pribadi bagaimana perjalanan hidup kita beriman kepada Tuhan. Kita harus terus beriman dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan, ada penyertaannya, dan ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kekhawatiran kita seringkali mau menghindarkan kita dari iman percaya itu. Firman Tuhan sudah jelas katakan, Immanuel, aku beserta dengan engkau. Tapi dalam kekhawatiran kita sering menjadi lupa, bahkan pengharapan kita tidak kita gantungkan lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi fokus, menjadi terus-menerus berpikir apa dan bagaimana jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Kekhawatiran itu sedang menghambat perjalanan iman kita, supaya kita tidak sampai kepada tujuan yang Yesus inginkan. Maka saudara dikasihi Tuhan, kita harus melawan, kita harus melakukan perlawanan terhadap pikiran-pikiran yang membuat kita khawatir. Dengan tetap mengandalkan Tuhan dan firman-Nya yang selalu ada di dalam hati kita, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan melawannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita dikuasai oleh kekhawatiran ketika kita menghadapi sebuah masalah, kecil atau besar? Mari kita mempertanyakan, sampai seberapa besar pengaruh kekhawatiran itu dalam hidup kita. Kadang-kadang kita sudah tidak lagi sadar bahwa kita terlalu fokus terhadap suatu masalah yang kita hadapi, sampai pikiran itu berlebihan kita lakukan. Mari kita mempertanyakan dan merenungkan seberapa besar kita beriman di dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, kecil atau besar, apakah kita masih tetap berharap beriman bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat? Kita yang sering berpikir, di mana pertolongan Tuhan? Tapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita selalu merenungkan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, bahwa hidup kita tidak mungkin dapat bertahan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bila kita khawatir, maka sesungguhnya kita menjadi terhambat dalam perjalanan iman percaya kita. Tapi kalau kita tetap berharap kepada Tuhan dan mengandalkan firman Tuhan yang meneguhkan iman kita, ada Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam perjalanan iman kita. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara, dan makin kita teguh berjalan dengan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan senantiasa. Kita harus melawan kekhawatiran itu, karena kita punya Tuhan yang lebih besar daripada kekhawatiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena ada Roh Kudus Tuhan yang selalu menuntun, menghibur, dan memberikan kami kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.